Hai Sobat Cinggu, jumpa lagi dengan Blossom Official 19. Semoga sobat sukses selalu. Adegan kembali ke Gilce. Gilce sedang berkumpul dengan Nek, Bangdu, dan Jongjo. Gilce berkata, aku akan membuat bantal bersulam untuk penerjemah Lee. 나리한테 내가 직접 수놓은 베개님 만들어 드릴 거야. Nek tersenyum dan Nyonya Bangdu meledek Gilce. Katanya tidak akan berhubungan dengan Misogami. Tetapi akhirnya sekarang bersama. Dan mereka tersenyum bersama. 은재는 절대로 비혼 나부랭이랑 안 엮인다더니. Lalu ada seseorang yang mencari Gilce, yaitu pelayannya Selir Raja, guys yang jahat itu. Dia tetap meminta Gilce melakukan sesuatu, tapi Gilce tidak mau. 우리 마마께서 보자시네. 그 일은 못합니다. Namun ada sesuatu yang dikatakan pelayan itu yang membuat Gilce berubah pikiran dan jadi mau. Pelayannya tetap mengatakan akan memberikan imbalan 3 kali lipat dari sebelumnya. 3배를 더 쳐준대도. Gilce jadi penasaran dan bertanya, mengapa kamu secara pribadi meminta aku menyiapkan sesuatu yang akan dikirim ke istana ratu? 중궁전에 바칠 물건을 왜 제게? 그것도 은밀히 당부하십니까? Aku tidak dapat menuruti apa yang kamu minta ketika aku tidak tahu apa yang nyonya kamu rencanakan. Pelayannya menjawab, begitu Pangeran Sungsung naik tahta, kamu akan terbantu. 우리 숭성군이 보위에 오르시면 너 따위. Pangeran Sungsung itu putranya Selir dari raja yang ingin menjatuhkan putra mahkota. Gilce menjawab, putra mahkota sudah kembali dari Simyang, jadi kenapa Pangeran Sungsung harus naik tahta? Gilce bingung. 공이 돌아오셨는데 숭성군이 무슨 수로 보위에 올라? Pelayannya menjawab, kamu tidak tahu apa yang terjadi. Ini sudah berakhir untuk Pangeran Mahkota. 네가 돌아가는 사정을 잘 모르는구나. 이제 동궁은 끝났다. Pangeran Mahkota dan orang-orang yang setia kepadanya semuanya sudah tertangkap. Gilce mendengar hal itu tentu saja terkejut. 세자저하를 따르던 자들이. Dan Gilce langsung bersiap-siap dan bergegas ke istana menemui Selir. Sebelum berangkat, Nek berkata, suamiku memang bilang kemarin banyak orang-orang banyak ditangkap dan tidak selamat sampai hari ini. 궁에서 내 사옥으로 사람들을 끌고 와서 고문하고 죽이는 일이 많대. Gilce semakin khawatir dan berkata dalam hatinya ini ada yang tidak beres. Gilce akhirnya bertemu dengan Selir Raja. Selir memilih barang-barang yang Gilce mau jual. Selir memilih salah satu barang Gilce. Gilce bertanya kepada Selir, apakah benar grup dari Simyang semuanya sudah tertangkap karena aku tidak punya orang lagi untuk diandalkan. 그나저나 심형의 무리들이 다 잡힌 것은 확실한 게지요? Selir menjawab, iya benar, jadi aku adalah calon ibu raja, jadi lakukanlah apa yang aku minta tanpa hambatan. 내가 장차 임금의 어미가 될 수도 있겠지. 시키는 일이나 틀림없이 해. Nah ini ya guys yang sebenarnya bisa dijadikan benda terkutuk. Selir berusaha mencoba untuk menfitnah Pangeran Mahkota dan Tuan Putri Mahkota dengan perantara Gilce. Gilce mau melakukannya karena tidak tahu apa yang direncanakan Selir ini. Yang Gilce tahu dia hanya mau informasi tentang Jang Yun. 무슨 일이 있습니까? Lalu setelah selesai, Gilce dan pelayan melewati biro perbekalan istana. Pelayan berkata semoga kekacauan ini segera berakhir. 빨리 이 난리가 끝나야 될 텐데. Gilce menjawab, tentu saja aku tahu, karena semuanya sudah pada tahu. 알만한 사람들은 다 압니다. Kamu tahu tidak banyak yang ditangkap di sana dan diinterogasi. Ya sudahlah, kamu boleh pergi. Lalu pelayan itu pergi. Gilce semakin penasaran dan berusaha untuk masuk. Gilce mengintip. Ada pengawal dan Kasim yang menggendong seseorang yang sudah tidak sadar. Dimasukkan ke gerobak dan pria itu adalah Jang Yun guys. Cincinnya terlepas lagi dari tangan Jang Yun karena Jang Yunnya pingsan lagi. Dan Gilce terkejut melihat cincin itu. Adegan ketua Sung Kyung Kwan bertemu dengan raja.
Ketua mengkritik raja dan berkata, kenapa kamu membuat langit marah? Para ulama yang ada di negeri ini akan bangkit dan memberontak kamu. 전하께서는 어찌 대단치 않은 일로 백성을 죽이시옵니까? Karena yang mulia, raja menangkap orang-orang yang tidak bersalah dan main hakim sendiri, bawa mereka ke biro kehakiman dan mendapatkan keadilan. 헌데 전하께서 은밀하게 백성을 죽임으로써 그 의리를 저버리시다니요. Saya tidak akan bergerak 1 inci pun dari sini. Kami menuntut kesetiaan kamu kepada rakyat. Lalu raja marah dan menyeretnya keluar. 이자를 끌어내! Yang anehnya guys, saat ketua berteriak menyerukan keadilan, Jang Yun yang sedang pingsan seperti mendengar dia dan akan tersadar. 금으로 넘기소서! 의리를 저버리지 마소서! Lalu Jang Yun bermimpi. Jang Yun sedang bersama seorang pria yang sedang menasehatinya ketika Jang Yun masih kecil. 내 누이는 너를 위해 그리한 것이다. Tapi kalau dilihat di sini, Jang Yun adalah seorang putra bangsawan dan terpelajar. Dan sepertinya dia adalah ayahnya guys. Kembali ke Gilce. Gilce mengikuti gerobak itu, dan para Kasim itu membuang Jang Yun ke tempat tumpukan yang isinya para tahanan yang sudah tidak selamat. Karena mereka taunya dan menganggap Jang Yun sudah tidak selamat. Setelah dibuang, Gilce langsung menghampiri Jang Yun untuk memastikan itu adalah Jang Yun. Pada saat dibuka tutupan kepalanya, Gilce terkejut guys. Dan benar itu adalah Jang Yun. Dan firasat Gilce benar untuk datang ke istana. Gilce panik dan menangis sambil berkata, tuanku, tuanku. Dan berusaha mengangkat Jang Yun. Tapi Gilce tidak kuat karena Jang Yun berat. Lalu ada Kasim lewat dan Gilce kebingungan dan panik. Lalu Gilce langsung berinisiatif melumurkan blood ke pakaiannya dan memeluk Jang Yun. Seolah-olah Gilce sama seperti mereka. Kasim itu tidak tahu dan Gilce terus memeluk Jang Yun dan berusaha tidak bergerak. Dan pada saat Kasim itu menghangatkan tangannya di perapian, Gilce pelan-pelan bangun dan mengambil batu dan langsung menghajarnya guys. Lalu Gilce memanggil-manggil Jang Yun kembali dan berusaha untuk membuat Jang Yun sadar. Akhirnya Jang Yun tersadar. Dan Jang Yun juga berusaha untuk bangun dan berjalan. Gilce membantunya. Pada saat mereka berjalan dan berusaha untuk keluar dari situ, namun Jang Yun pingsan lagi. Gilce kebingungan dan panik. Lalu ada Kasim datang dan melihat Gilce dan Jang Yun. Gilce panik dan langsung berkata ke Kasim itu, saya sedang membantu untuk membawanya pulang karena dia mabuk. 술에 취해 모시고 갑니다. 신경 쓰지 마세요. Tapi Kasim itu terkejut karena Gilce banyak berlumur blood dan dia juga melihat Jang Yun. Gilce panik. Sudah aku bilang pergilah, jangan pedulikan kami. 가세요. 가라고요. Lalu Kasim itu berkata, apa yang bisa ku bantu? 도와드리리까? Aduh guys, untungnya Kasimnya ternyata baik dan Kasim itu berusaha membantu Gilce untuk membawa Jang Yun dari situ. Sementara Kasim yang lainnya menemukan Kasim yang tidak sadar yang dihajar Gilce. Lalu mereka melaporkan ke ketua Kasimnya bahwa tubuhnya Jang Yun hilang dan dia terkejut. Kasim itu membantu Gilce sampai ke rumahnya. Gilce berterima kasih pada Kasim. 고맙습니다. Kasim itu berkata, aku tidak mengerti kenapa mereka menyiksa orang-orang yang ada di istana. 궁에서 허구한 날 웬 사람을 이리 때려잡는지. Gilce membawa Jang Yun ke kamar dan Jang Yun banyak mengeluarkan blood. Gilce hanya bisa menangis histeris.
Adegan Pangeran Mahkota sedang ditunggu oleh Tuan Putri. Pangeran Mahkota sakit parah guys, sampai beliau tidak bangun sama sekali dan hanya berbaring saja. Pangeran Mahkota diobati tabib menggunakan akupuntur. Tuan Putri sedih melihatnya sambil menangis, kasihan guys. 한열이 심하신데 Begitupun Jang Yun juga diperiksa tabib, dan tabib sendiri menyerah kepada Jang Yun dan pergi begitu saja. Gilce memohon kepada tabib itu, bantulah untuk melakukan sesuatu. 뭐든 해보시오. 뭐든 해보란 말입니다. Gilce hanya menangis terus. Gilce dan Jongjong terus menjaga Jang Yun. Lalu Gilce ingat kalau Kasim yang menolong dia tahu tempat ini, takutnya dipaksa untuk mengaku. 아무래도 나리를 옮겨야겠어. Lalu Gilce memutuskan untuk membawa Jang Yun pergi dari sini. 가셔야 합니다. 나리 제발. Lalu Riang E masuk ke istana untuk mencari Jang Yun, dan Riang E melihat Kasim yang membantu Gilce diinterogasi dipaksa mengaku. 어디로 옮겼는지 물었느냐? Dan untungnya Riang E mendengar semua itu. Riang E bergegas langsung ke rumah Gilce. Gilce sedang membawa Jang Yun keluar, dan Riang E datang berkata, biar aku membawanya pergi dari sini. Aku akan membawanya ke tempat yang aman. 형님을 챙겨주십시오. 저들이 곧 이리로 옵니다. Gilce menjawab, baiklah, tolong jaga dia. Lalu Riang E pergi membawa Jang Yun. Dan benar guys, komplotan suruhan Selir dan Kasim datang ke rumah Gilce dan memeriksa rumah Gilce. 그런 사람 모른다지 않습니까? Dan untungnya Jang Yun sudah pergi. Namun ada seseorang berteriak mengatakan ada seorang pria baru saja meninggalkan desa menggunakan kuda membawa seorang pria. 왜 사내가 말에 사람을 싣고 마을에서 벗어나는 것을 봤답니다. Dan akhirnya mereka pergi guys, dan Gilce selamat. Lalu mereka ke Si-jong, ke tempatnya Jang Yun, dan memang ternyata Riang E membawa Jang Yun ke sini. 여기 외간 사내 하나 들었습니까? Ada seorang wanita yang sudah dianggap Jang Yun adik, yang tempo hari ditolong Jang Yun di Simyang. Mereka berusaha menerobos masuk dan ditahan oleh adiknya Jang Yun, Riang E, dan ketua kelompok itu. 무슨 짓이요? 우리 주인께서 아시면. Namun mereka justru takut dan memberi hormat karena suaminya adiknya Jang Yun itu adalah ketua mereka. 아침부터 무슨 일이야? 어디서 감히 언성을 높여? Dan akhirnya mereka pergi. Dan Jang Yun aman untuk sementara waktu. Jang Yun dirawat adiknya dan Riang E. 난 장현 오라버니 곧 깨어나실 것 같습니다. Sedangkan Gilce menunggu kabar dan sangat khawatir. Lalu Riang E datang dan menyuruhnya untuk menemuinya karena Jang Yun masih dalam keadaan kritis. 마지막으로 보고 싶은 사람이 누군지 생각해봤습니다. 가서 형님을 만나 주십시오. Gilce datang dan menemui Jang Yun. Gilce masuk memegang tangan dan langsung merawatnya. 나리 길체가 왔어요. Pada saat masih kritis, di sini Jang Yun banyak mulai mengingat masa lalu keluarganya guys. Di mana dulu Jang Yun memang mempunyai pelayan bernama Riang E. Namun pelayannya sudah remaja dan Jang Yun masih kecil. 네 휘파람 소리가 쓸만하니 내 특별히 애칭을 지어주마. 양음. Jang Yun sedang digendong oleh pelayannya itu sambil belajar dan membaca buku. Jang Yun dan pelayannya mereka terlihat sangat dekat. 지지 이후 의성하니 의성 이후 심정이라. Jang Yun mempunyai seorang kakak wanita. 누이! Dan kakak wanitanya menyukai pelayan itu. Lalu diketahui ayahnya, dan ayahnya Jang Yun memukuli pelayan itu, dan Jang Yun hanya menangis di depan rumah. 아버지! 아버지! Dan berteriak, hentikan, hentikan, jangan pukul dia lagi. Dan Jang Yun melihat ketua Sung Kyung Kwan itu guys. Dan benar mungkin dia adalah ayahnya Jang Yun. Pantas aja guys, Jang Yun pintar dan jenius dalam segala hal.
Jangyun melihat dia terus dalam mimpinya sampai Jangyun kesakitan dan mengigau terus. Gilce panik melihat Jangyun kesakitan. Dan Jangyun tersadar, guys. Lalu Gilce memanggil Riang Em dan Riang Em masuk melihat Jangyun tersadar. Gilce senang dan bersyukur Jangyun sadar. Lalu Gilce memegang tangannya dan sambil tersenyum. 됐습니다. 이제 됐습니다. Jangyun melihat Gilce terus dan tiba-tiba Jangyun melepaskan tangannya Gilce, guys. Lalu Jangyun bertanya, siapa kamu? 그대는 누구시오? Dan Gilce terkejut. Ternyata Jangyun tidak ingat apa-apa karena pukulan keras di kepalanya. Mereka hanya saling memandang dan Riang Em juga bingung. Lalu keesokan paginya tabib memeriksa Jangyun. Dan tabib berkata kalau Jangyun sudah baik-baik saja sekarang. Dia berhasil melewati masa kritisnya. 어떻습니까? 살았군. 살았어. Jangyun hanya hilang ingatan untuk sementara saja. Pelan-pelan juga nanti akan sembuh. Bersabar saja, kata tabib. 그러니 좀 기다려보세요. 기억이 날 수도 영영 기억 못할 수도 있지만 Hanya saja Jangyun perlu waktu istirahat. Tetap saja Gilce sedih mendengarnya. Lalu Jangyun duduk di depan rumah sambil mengobrol sama Riang Em. 봐봐, 자꾸 손대니까 상처가 더 날 뻔했잖아. Jangyun berkata, apa kamu dokter? Tangan kamu sepertinya sangat mahir dalam segala hal. 의원이야? 손재주가 좋은 것 같아서. Siapa itu yang mengajarimu? Apakah itu pacar kamu? Dan Riang Em diam saja. Lalu Jangyun berkata, siapa wanita itu? 저기, 저 여인은 누구야? Apakah kamu tidak mengingatnya sama sekali? Iya, aku tidak ingat. 다른 사람은 몰라도 저분은 기억할 줄 알았는데. Tapi aku menikmati sambil memperhatikannya. Jangyun tersenyum. 근데 재밌어. 저 여인을 보는 거. Jangyun walaupun hilang ingatan, tapi hatinya tetap suka sama Gilce, guys. Lalu Riang Em pergi dan bergantian dengan Gilce menjaganya. Jangyun terlihat merasa grogi dekat Gilce kayaknya. Lalu Gilce memberinya obat dan Jangyun meminumnya. Lalu Gilce menyuapinya. Dan Jangyun bertanya, kenapa kamu baik sekali kepadaku? 근데 내게 왜 이리 잘해주시오? Gilce menjawab, dibandingkan apa yang sudah kamu lakukan untuk aku, ini bukan apa-apa. 나리께서 제게 해주신 것에 비하면 이 정도는 아무것도 아니지요. Oh, jadi aku baik kepadamu. Iya, Gilce tersenyum. Pemuda itu namanya Riang Em kan? Orang yang ku kenal juga namanya Riang Em. 저기, 저 청년 이름이 량음이라고 했나? Aku juga punya pelayan bernama Samdo. Dia jago bersiul, makanya aku juluki Riang Em. Jangyun mencoba untuk mengingatnya. Aneh sekali. Riang Em adalah nama yang kuberikan kepada Samdo. 내가 데리고 있던 종 이름이 삼도였어. 량음이라 애칭을 지어줬거든. Jangyun menceritakan masa lalunya kepada Gilce tanpa sadar dan Gilce pun bingung. 이상하다. 량음이는 분명 내가 삼도한테 지어준 이름인데. Adegan Tuan Putri King. Tuan Putri King memanggil Jenderal Yungilde. Tuan Putri menanyakan bagaimana sudah ada kabar tentang Li Jangyun. 리상현님마다 돈세요. Aku dengar di Joseon orang-orang yang setia kepada putra mahkota sudah dibersihkan. Apa itu benar? 차우연도 시즌인 열마스 거무한 비도로 열기한 바이터. Adegan kembali ke pangeran mahkota. Pangeran diperiksa dan diobati tabib menggunakan akupuntur. Lalu putra mahkota tersadar dari sakitnya, guys. Pada saat bangun, pangeran mahkota berkata, aku sangat lapar.
배가 고파. Lalu Tuan Putri Mahkota berkata, aku akan membuatkan sendiri bubur untuk putra mahkota. 타락죽을 준비하게. 내가 할 것이다. 내가 직접. Lalu putra mahkota menyuruh semua Kasim keluar. Pangeran ingin berbicara dengan Kasim kepercayaannya saja. 모두 물러가시게. Hal pertama yang ditanyakan putra mahkota adalah bagaimana keadaan Jang Yun. 장현은 이 여과는 어찌 되었는가? Kasim menjawab, aku yakin sekali Lee Jang Yun baik-baik saja dan dalam keadaan aman. 이 여과는 무사히 몸을 보존한 걸로 아옵니다. Putra mahkota mendengar hal itu langsung tenang. Dan putra mahkota langsung membuat surat untuk Jang Yun dalam keadaan sakitnya, guys. Putra mahkota menguatkan dirinya untuk menulis surat, padahal putra mahkota masih dalam keadaan kritis. Setelah selesai menulis, surat itu disimpan di bawah bantal olehnya dan berkata ke Kasim, aku ingin beristirahat lagi. 쉬고 싶어. Kasim mengingatkan kepada putra mahkota kalau Tuan Putri akan membawa bubur dan putra mahkota harus memakannya. 헌데 세자빈 깨워서 타락죽을 가져오실 터인데. Sambil tiduran putra mahkota berkata, oh iya, aku harus makan bubur buatan Tuan Putri. 빈 공에 타락죽은 먹어야지. Tetapi pada saat tiduran, ternyata putra mahkota menghembuskan nafas terakhirnya, guys. Sedih banget dan kasihan sama putra mahkota. Kasim terkejut dan berusaha mengecek putra mahkota. Tuan Putri pada saat membawakan bubur kaget dan langsung teriak melihat hal itu. Tuan Putri menangis histeris. Begitupun Kasim, mereka berdua menangis. Ya, sedih banget guys, padahal putra mahkota adalah calon raja yang baik dan bijaksana, tapi akhirnya pergi juga. Lalu Kasim memberikan kabar ini kepada ketua Sung Kyung Kwan beserta murid-muridnya dan para ulama. 세자주와께서 Dan juga para menteri. Dan mereka semuanya terkejut dan mereka menangis semua guys. Semuanya seperti tidak percaya. Mereka tidak menyangka kalau Pangeran Mahkota telah pergi. Duka yang mendalam menyelimuti Joseon. Nah guys, sekian episode 19 part 1, ditunggu kelanjutannya. Terima kasih.